Polisi menggeledah sebuah ruko di Cipete Selatan, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Juli 2026 malam hingga Jumat pagi. Dalam penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen dan komputer sebagai barang bukti. Ruko tersebut menjadi lokasi ke-13 yang digeledah dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan batubara PLN, PT Asabri Jiwasraya, serta Krakatau Steel yang diduga melibatkan oknum penyelenggara negara. Di tengah berkembangnya spekulasi mengenai dugaan keterlibatan oknum dari Kejaksaan Agung, bagaimana respons institusi tersebut terhadap isu yang beredar? Kita bahas. Bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kejagung menegaskan masih menunggu hasil penyidikan, termasuk pihak-pihak yang nantinya ditetapkan terkait perkara tersebut. Kejagung juga mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi atau mengaitkan penyidikan dengan individu maupun institusi tertentu sebelum proses hukum tuntas. Menurut Kejagung, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kejagung juga memastikan selalu menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, serta meyakini bahwa setiap proses penegakan hukum didasarkan pada alat bukti yang sah dan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Adapun hal itu disampaikan untuk menanggapi isu yang berkembang tentang penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian yang kemudian dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Di tengah perhatian publik terhadap isu tersebut, Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juli. Komisi 3 meminta Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI tetap solid dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga menegaskan dukungannya terhadap langkah Kortas Tipikor Polri dalam mengusut perkara tersebut. Menurut dia, penyidikan harus dilakukan secara tuntas, independen, transparan, dan berkeadilan. Harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni tertib, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sementara itu, proses penyidikan terus berjalan hingga Kamis 9 Juli 2026, polisi telah menggeledah 13 lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lainnya. Salah satunya sebuah rumah di kawasan Parahyangan, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik membuka sebuah berangkas yang berisi 6 koper. Dari dalam koper itu, penyidik menyita emas batangan sebesar 74 kg, uang $4.767.300 AS, $14.083.800 Singapura, serta uang tunai 100 juta rupiah. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, Irjen Toto Suharyanto mengatakan total nilai barang bukti yang disita mencapai sekitar 476 miliar rupiah. Sehari sebelumnya, Rabu 8 Juli malam, penyidik juga menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dari Cafe The Clan Signature, penyidik menyita uang dalam berbagai mata uang, yakni $3.130.000 Singapura, $889.965 Amerika Serikat, dan $259.159.000 atau jika dikonversi bernilai hampir 60 miliar rupiah.
Sementara dari koin money changer, penyidik mengamankan 71 barang bukti, termasuk uang senilai 7,2 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. Terbaru pada Kamis 9 Juli malam hingga Jumat pagi, penyidik menggeledah sebuah ruko di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan komputer sebagai barang bukti. Rangkaian penggeledahan ini turut memunculkan spekulasi bahwa penyidik akan menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Isu tersebut menguat setelah kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dijaga prajurit TNI bersamaan dengan penggeledahan polisi di sejumlah lokasi pada Rabu 8 Juli 2026. Sahabat Kompas, penyitaan aset bernilai fantastis baru permulaan. Yang kini menjadi perhatian adalah sejauh mana penyidik mampu mengungkap aktor intelektual dan dugaan keterlibatan oknum penyelenggara negara di balik perkara ini.